Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian sehat semua. Amin. Dan saya doakan kalian sukses semua di tahun ini ya teman-teman, di tahun 2022 ini. Oke, mantap jiwa. Dan jangan lupa siang-siang begini memang kalau cuaca mendung enaknya yang anget-anget ya kawan. Secangkir kopi harus selalu ada gitu ya. Kalau kalian nggak suka kopi ya silakan bikin teh atau apalah. Yang penting ada minuman kayak gitu buat menemani hari-hari Anda memantau market yang arahnya sekarang sudah mulai mengalami penurunan lagi seperti itu kawan-kawan. Ya kemarin sempat Bitcoin itu menyentuh kepala 41 dan sekarang menyentuh kepala 40 kayak gitu semua turun. Karena Bitcoin turun maka market menjadi merah lagi seperti itu teman-teman. Ya tetap santai, tetap nikmati karena apa, Fed akan menaikkan 6 kali suku bunganya seperti itu teman-teman ya. Aduh, hancur. Oke, di sini saya akan membahas perihal BRIS teman-teman ya, perihal BRIS. Kalau kita lihat dari apa ya, chartnya si BRIS teman-teman, dia memang seperti ini chartnya ya, chartnya seperti ini. Nah kalau saya pribadi saya akan masuk ke dalam BRIS itu ketika dia menyentuh di harga ini teman-teman ya, 12 teman-teman ya. Target saya akan masuk ke BRIS itu menyentuh harga 12 kalau di Hotbit. Kalau di market lain atau exchange lain kan beda harga, karena di Hotbit ini yang paling tinggi harganya kayak gitu teman-teman ya. Kalian bisa menyesuaikan sendirilah, kalau ke saya kan di Hotbit seperti itu. Oke. Setelah ini kita bahas ini teman-teman, perihal BRIS ini teman-teman, apakah dia akan migrasi atau tidak, karena masih banyak sekali orang yang belum tahu perihal ini teman-teman, padahal sudah sering saya bahas di video-video saya ya. Ada dua video membahas perihal migrasinya si BRIS ini teman-teman. Oke. Sebelum kita bahas ke migrasinya, kita masuk ke Twitternya teman-teman dari BRIS ya. Kita lihat, kita cari Twitter resmi BRIS ya teman-teman. Untuk apa ya, memantau kok ini sih, untuk memberitahu kalian perihal apa ya, dia akan migrasi atau tidak gitu teman-teman. Dan di sini ya, ini apa ya, followernya sudah 100.948 ya follower. Dan di sini teman-teman, Spang BRC is live ya, mantap jiwa deh ya, juga bekerja sama dengan Spang kayak gitu, Sping ya teman-teman. Di sini ya yang perlu kalian ketahui adalah ini, padahal ini sudah saya bahas teman-teman ya, perihal si BRIS ini tidak akan ada biaya pajak untuk jembatan, tidak perlu menukar kecuali Anda ingin menggunakan koin BRIS asli di rantai kami untuk berdagang di DEX ya. Terintegrasi BRIS, koin kami akan ada di rantai BSC dan BRIS selamanya. Nah ini teman-teman, bahwasanya si BRIS ini nggak akan bermutasi, kok bermutasi ya, apa ya, mutasi kan pindah ya, iya bermutasi atau itulah intinya ya, pindah jaringan enggak teman-teman. Jadi memang apa ya, kita ketahui bahwasanya si BRIS ini memang berdiri di jaringan Binance Smart Chain teman-teman, dan dia akan selalu ada di situ, tidak akan bermigrasi teman-teman. Cuman dia akan meniru jejaknya daripada si Shiba Inu ya, perlu digarisbawahi, dia akan meniru jejak si Shiba Inu, bukan berarti jejak yang mungkin banyak foldernya, nggak seperti itu teman-teman, tapi jejak di mana Shiba Inu ini kan berdiri di jaringan Ethereum. Nah sedangkan sekarang Shiba Inu ada dua jaringan, yaitu Ethereum dan BSC 20 ya, atau Binance Smart Chain kayak gitu teman-teman, BEP 20 itu ya. Nah jadi si BRIS ini akan seperti itu teman-teman, jadi dia akan tetap berada di Binance Smart Chain dan dia akan menambahkan blockchainnya sendiri, bukan berarti migrasi ya teman-teman. Dia hanya akan menambahkan blockchainnya sendiri masuk ke dalam jaringan BRIS itu sendiri, karena dia berdiri di jaringan apa ya, Binance Smart Chain gitu, hanya akan menambahkan jaringan BRC20 seperti itu teman-teman, tidak migrasi ya. Karena kenapa saya bilang seperti ini, karena saya pernah membaca cuitan dari BRIS itu bahwasanya dia tidak akan migrasi ke jaringan lain teman-teman, hanya menambahkan jaringan seperti itu. Nah perlu digarisbawahi seperti itu teman-teman. Nah kerugian kalau dia sampai migrasi, otomatis apa? Banyak holder yang akan kabur dari BRIS kalau dia sampai migrasi seperti itu teman-teman. Kedua, token-token kalian, token BRIS yang kalian pegang, kalian hold itu akan berkurang. Itu teman-teman. Memang tujuan dari migrasi itu bagus untuk menaikkan harga, tapi jeleknya yang dipotong itu bukan hanya
koin milik developernya, melainkan koin atau token yang dimiliki oleh para holdernya. Nah, jeleknya di situ kalau ada migrasi, teman-teman ya. Jadi dia hanya akan meniru si Shiba untuk apa ya? Untuk menambahkan jaringan saja, tidak migrasi kayak gitu, teman-teman ya. Dan di sini teman-teman perlu kalian ketahui bahwasanya si Breeze ini, teman-teman ya. Si Breeze ini sedang bernegosiasi ya, sedang menego ini, teman-teman ya. Mana ya? Ini, teman-teman. Yang mana sih tadi saya sempat dia sedang ada ya sebuah cuitan dari Lord Breeze bahwasanya ini, teman-teman ya. Kita lihat di sini, teman-teman, dari Lord Breeze ya. Ini pembaruan lain pada Bitget Breeze atau Gainshark ya, BRC20 sedang tayang. Breeze sedang siaran langsung semalam ini, teman-teman, bahwasanya BRC20 sedang ada live kayak gitu, dan dia 3 kali daftar tingkat 1 dalam negosiasi. Jadi dia akan mendaftarkan apa ya, exchange tingkat 1 itu 3 kali, teman-teman, 3 kali launching atau 3 kali pendaftaran ke dalam 3 exchange yang terbesar tingkat 1 sedang dalam negosiasi. Jadi dia, si Breeze ini sedang dalam negosiasi, sedang mendaftarkan tokennya untuk listing di 3 tier terbesar kayak gitu dunia, teman-teman. Mantap jiwa kan. Kalau sampai ini terjadi, teman-teman, otomatis apa, harga dari Breeze ini tidak mustahil dia menyentuh harga yang tinggi kalau dia memang benar-benar listing ke dalam 3 exchange besar kayak gitu, teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dia listing ke mana, Coinbase ya, Binance atau Kraken atau Robinhood lah, seperti itu, teman-teman ya. Harapan dari kita semua seperti itu untuk kenaikan daripada harga Breeze, seperti itulah ya. Tapi tetap kalian harus dior, teman-teman, karena si Breeze ini memang token baru ya, umurnya belum genap sebulan lagi, belum genap setahun, baru beberapa bulan ya, sekitar 7 atau 8 bulan gitu, teman-teman. Ini masih tergolong token baru. Tetap lakukan riset gitu, teman-teman, karena kita ketahui bahwasanya Breeze ini token baru, seperti itu, teman-teman ya. Kalau untuk mendekati rug pull atau scam, saya belum ada pikiran ke situ, karena kalau sampai dia scam atau rug pull, otomatis dia nggak akan mengembangkan blockchainnya sampai sejauh ini kan, seperti itu, teman-teman, logikanya loh, seperti itu. Nah, mungkin pelihara Breeze di kesempatan siang hari ini dulu, teman-teman. Mungkin kalian yang ingin bertanya perihal Breeze ya, silakan tulis di kolom komentar, kita saling sharing, saling berbagi. Dan jika yang saya sampaikan ada kesalahan ya mohon dikoreksi lagi, seperti itu. Nah, mungkin ini dulu perihal Breeze di siang hari ini. Salam cuan.